Tema firman Tuhan pada hari ini adalah urapan kuasa api Roh Kudus. Saya percaya api Roh Kudus itu punya kuasa dalam hidup saudara dan saya. Kitab Yoel itu ditulis 800 before Christ atau 800 sebelum Masehi, sebelum Tuhan Yesus itu lahir. Di dalam kitab Yoel, maka Nabi Yoel bernubuat dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29. Alkitab berkata, kemudian daripada itu, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman Tuhan berkata, ke atas semua manusia Tuhan akan curahkan roh Tuhan yang kudus. Bahwa roh Tuhan dicurahkan atas kehidupan semua manusia. Tidak tergantung agama apapun, tidak tergantung kepercayaan apapun. Tuhan katakan, aku berdaulat dan berkuasa mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Artinya akan ada terjadi penuaian jiwa yang sangat besar. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, adalah kehendak Tuhan mencurahkan rohnya ke atas setiap manusia. Di zaman akhir ini, maka saudara akan melihat apa yang Tuhan katakan. Akan melihat anak laki-laki dan anak-anak perempuan bernubuat. Orang-orang tua akan mendapat mimpi dan taruna-taruna mendapat penglihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, maka Tuhan mengumpulkan murid-muridnya, Alkitab berkata. Ya, Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lebih baik aku kembali ke surga, ya, ke rumah Bapa di surga. Jika aku kembali, aku minta kepada Bapa, maka Bapa akan mengirimkan rohnya yang kudus untuk menyertai kamu bersama-sama. Yohanes 14 jelas menuliskan ayat 16 dan 17. Alkitab berkata, aku minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepadamu. Saudara, apa yang dimaksud dengan kepadamu, saudara? Alkitab maksud kepadamu ini saya percaya yang Tuhan maksud adalah murid-muridnya. Saudara, memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu yang namanya roh kebenaran. Siapa di tempat ini murid Tuhan Yesus, dia boleh angkat tangan di hadapan Tuhan. Amin. Saya percaya semua umat Tuhan di tempat ini adalah murid Tuhan Yesus. Saudara, ada perbedaan murid Tuhan Yesus dan yang bukan murid Tuhan Yesus. Perbedaannya di mana, saudara? Murid Tuhan Yesus, dia mengenal pribadi Tuhan Yesus. Saudara, itulah ciri murid Tuhan Yesus. Dia mengenal pribadi Tuhan Yesus. Kenapa murid mengenal pribadi daripada Roh Kudus, saudara? Karena Alkitab berkata, Roh Kudus akan menyertai kita. Dikatakan Roh Kudus akan diam dan tinggal dalam hidup saudara. Apakah saudara percaya dalam hidupmu Roh Kudus diam dan tinggal? Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saudara, Roh Kudus ada dalam hidup ini. Oleh sebab itu Alkitab mencatat, tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah? Taruh tangan di dada berkata, tubuh saya adalah bait Allah. Tubuh saya bait Allah. Saya murid Tuhan Yesus, saya mengenal pribadi Tuhan Yesus dan saya berdoa di tempat ini. Saudara, jangan ada seorang pun yang tidak dipenuhi Roh Kudus. Saudara, dipenuhi Roh Kudus, saudara tidak sendirian menghadapi tantangan-tantangan yang ada hari-hari ini. Saudara yang kasih, Roh Kudus beserta dengan kita semua. Alkitab berkata, dia melindungi, dia mengurapi saudara, mengajar saudara, dan mau bersama-sama dengan kita semua. Yang mau katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera dia beri. Sekali katakan, Roh Kudus hadir di mana? Hadir di sini. Amin. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi,
damai sejahtera Dia beri. Kita punya Roh Kudus. Saudara, pada waktu kita sekolah, ilmu pengetahuan dalam pikiran saudara dan saya. Tapi Tuhan katakan ketika engkau berjalan, engkau punya Roh Kudus. Dia akan mampukan kita untuk berjalan melewati setiap apapun. Dengan akal budi kita yang kita persiapkan dalam pendidikan, tidak akan mampu menghadapi situasi-situasi yang ada di depan. Sebab kita tidak akan pernah tahu apapun yang akan terjadi di depan. Tapi Roh Allah, Roh Kudus, Dia tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Kenapa Dia tahu? Alkitab berkata, pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Pelindung dan pemimpinku, penghibur dan penolongku, menuntun langkah hidupku, dekat dengan Dia selalu. Saudara, mengapa hari-hari terakhir Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus atas setiap manusia? Gereja kita, gereja Pekiringan My Home, dibawa keluarga besar daripada gereja GBI Gatot Subroto. Kita diberikan DNA oleh Tuhan, yaitu apa? Memulihkan yang namanya Pondok Daud. Sejak gereja ini ada, DNA-nya tidak akan pernah berubah. Sebab DNA itu Tuhan yang berikan, yaitu pemulihan Pondok Daud. Saudara harus mengerti sebagai jemaat GBI Pekiringan My Home, apa yang dimaksud dengan Pondok Daud. Pada intinya Pondok Daud itu membawa berbicara hubungan manusia dengan Tuhan yang intim. Bukan hanya sekedar berhubungan dengan Tuhan, tapi pemulihan Pondok Daud itu membawa manusia mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara yang kasih, Pondok Daud itu dibangun oleh seorang raja yang bernama Daud. Daud punya hati merindukan dekat dengan Tuhan, sehingga dia menuliskan obsesinya di ayatnya berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya kehidupan itu ada. Saudara yang kasih, itulah Daud, seorang raja yang memimpin bangsa yang besar Israel dan Yehuda. Dia butuh ketenangan pada waktu dia memimpin, supaya dia bisa berdoa kepada Allahnya. Dia berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu saudara yang kasih, DNA itu diberikan kepada wadah di mana kita berada, yaitu GBI Pekiringan My Home sebagai DNA Pray, Praise and Worship. Itu gak bisa ditiru sebab Allah yang memberikan kepada wadah ini. Saya mengajak saudara untuk masuk di mana Roh Allah tinggal di sini. Dia penghibur, penolong, dan pemimpin. Saya praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu saya banyak mengalami pergumulan apapun, ketika pikiran yang Tuhan berikan, pengetahuan yang ada dalam hidup saya, saudara, saya tidak mengandalkan itu, saya masuk bersama dengan Tuhan di dalam pujian. Dia memimpin, Dia menuntun, bahkan memberi penghiburan. Banyak hal yang kita tidak pernah pikirkan timbul dalam hati, dengar. Tiba-tiba konsep itu keluar dalam hidup ini. Tiba-tiba rencana itu keluar dalam hidup ini. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan tangani dengan baik. Daud berkata, lebih baik 1 hari aku diam di pelataran Tuhan daripada 1000 hari aku diam di rumah orang fasik. Saudara yang kasih, lakukan ini, lebih baik 1 hari kita bersama diam bersama dengan Tuhan daripada kita kumpul-kumpul terus, saudara, di kemah orang fasik. Daud tahu bahwa dia berasal dari suku Yehuda, saudara, yang tidak boleh mendekat kepada Tuhan. Karena di tabernakel Musa, hanya orang-orang Lewilah yang dipanggil oleh Tuhan, yang disuruh oleh Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan. Tetapi Daud yang berasal dari suku Yehuda itu tidak diizinkan mendekat, apalagi masuk dalam ruang kudus dan ruang maha kudus. Dia punya ilham, dia punya hati
maka Tuhan berikan ilham yang luar biasa untuk dia bisa mendekat kepada Tuhan. Saudara, di ruang tabernakel Musa itu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Tetapi Daud membangun pola ibadah yang Tuhan buat di dalam pikiran dan hatinya. Dia buat yang namanya pondok Daud, memulihkan pondok Daud. Pada waktu dia memerintah, dia tanya, ada di mana tabut ini? Bawa kembali ke kota Sion. Dia tempatkan tabut itu tepat di tengah-tengah pondok Daud, saudara. Dia merindukan hubungan yang intim sama Tuhan. Makanya Alkitab berkata, terjadi pemulihan di dalam pondok Daud. Dan di NA itu diberikan ketika GBI Gatot Subroto didirikan September tahun 88 di Jakarta. Pak Niko konsisten dengan apa yang Tuhan berikan sampai hari ini. Dia tidak pernah lepas di NA itu. Dan beliau berkata, inilah di NA yang Tuhan berikan. Dan di NA ini harus dibagikan kepada umat Tuhan. Roh Kudus adalah penolong, pemulih, dan penuntun. Apapun yang saudara lakukan, apapun yang saudara baca dalam firman Tuhan, saudara harus percaya Roh Kuduslah yang menuntun itu semua untuk kita bisa melewatinya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Di pondok Daud dikatakan Daud menyiapkan 4.000 musisian, saudara. Luar biasa, 4.000 pemuji penyembah. Dia hatinya mau dekat sama Tuhan. Ada 4.000 musisian dia siapkan untuk ada 24 jam di pondok itu. 7 hari seminggu. Tidak ada kata, tidak ada pujian di pondok itu. Selama pondok Daud ada, maka pujian itu ada. Kenapa? Karena dia haus, dia rindu dekat sama Tuhan. Saudara yang kasih, Daud ingin di pemerintahannya itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu di rumahmu, di tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan roh-Mu di dalamku ya Tuhan, bangkitkan roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Sekali lagi katakan, nyatakan kemuliaan di rumahmu, nyatakan kemuliaan di tempat ini ya Tuhan, Allahku, beriku belas kasihan, bangkitkan roh-Mu di dalam, nyatakan kuasa namamu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan bagi semua bangsa. Tuhan mau memakai saudara dan saya dalam setiap momen yang Dia inginkan. Mungkin ketika engkau bekerja, ada momen yang Tuhan akan pakai saudara. Ketika engkau berusaha, ada momen yang Tuhan akan pakai saudara. Sebab apa? Sebab ada kemuliaan Tuhan. Saya beri tepuk tangan bagi Tuhan. Hari Pentakosta selalu jatuh pada minggu ke-7 setelah Paskah, setelah kebangkitan Yesus. Itu perhitungan daripada orang umat Tuhan Israel. Di hari itu untuk pertama kalinya Roh Kudus dicurahkan di Yerusalem kepada murid-muridnya.
Alkitab berkata di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 2 sampai 4. Tiba-tiba turunlah bunyi dari langit, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh tempat mereka duduk. Tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang berterbaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Gembala pembina tidak pernah lupa ada 3 hal di wadah kita yang harus diperhatikan dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Yang pertama, bahasa roh. Yang kedua, urapan. Yang ketiga, hadirat Tuhan. Saya gak pernah lupa sejak Pak Niko katakan tahun 88 dan itu saya taruh dalam hidup saya. Saya harus punya urapan. Saya harus dalam hadirat Tuhan. Dan saya harus berbahasa roh di hadapan Tuhan. Karena DNA yang Tuhan berikan adalah pemulihan pondok Daud. Apakah saudara mau melakukan dalam hidupmu untuk melihat hari-hari ke depan bahwa rencana Tuhan akan terjadi dalam hidup saudara dan saya? Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu kasih, awalnya tidak banyak yang mengerti apa itu Roh Kudus dan tujuan Roh Kudus dicurahkan ke bumi. Memang Tuhan inginkan begitu, saudara. Kita diminta oleh Tuhan taat dulu, baru mengerti. Beda dengan dunia. Kalau dunia ngerti dulu, baru taat. Tapi perkataan Tuhan dikatakan, banyak orang tidak mengerti. Buat apa kumpul di Yerusalem? Ketika dia taat, baru dia mengerti bahwa Tuhan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Saudara yang kasih, yang pasti kehadiran Roh Kudus telah membawa perubahan besar bagi murid-murid yang taat kepada Tuhan. Saudara, lidah api itu membakar mereka. Semangat mereka dibakar oleh Tuhan. Ketika mereka dikejar-kejar sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Tapi Roh Kudus memberikan semangat kepada mereka. Bukan lagi takut ketika dikejar. Justru mereka menjadi penggerak gereja mula-mula. Saudara, jangan pernah takut menghadapi hari depanmu. Sebab dia yang pegang, dia yang berkuasa atas hari depanmu. Hiduplah intim sama Tuhan, saudara. 3 hal yang saudara harus ingat. Yang pertama, kita hidup dalam hadirat Tuhan. Yang kedua, kita harus dalam pengurapan Tuhan. Yang ketiga, kita harus senantiasa minta karunia bahasa roh. Pemulihan pondok Daud akan terjadi. Ketika tidak lagi kuat menghadapi apapun, datang sama Tuhan. Ketika kita dipakai di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita, kita datang sama Tuhan. Lakukan 3 hal ini. Kau akan merasakan tuntunan yang luar biasa dalam hidupmu. Kau akan dipakai Tuhan. Hari lepas hari lebih lagi terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Sekali beri tepuk tangan bagi Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera dia beri. Roh Kudus hadir di sini. Roh Allah yang maha suci, penuhi kasih ilahi, damai sejahtera dia beri. Setiap menyiapkan firman, saya doa, Tuhan, apa isi hatimu buat umatmu di tempat ini? Sepertinya mengalir. Saya percaya hari ini firman itu mengalir dan mengalir. Saya tidak pernah menggunakan akal budi saya pada waktu menyiapkan firman Tuhan. Maka ketika ditanya kapan itu PPT-nya, sabar ya. Saya tuh doa, Tuhan apa yang kau ingin berikan kepada umatmu. Kisah 1 ayat 8 berkata, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dia genapi janjinya, saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria,
sampai ke ujung bumi. Kuasa apa yang dimaksud Yesus dalam kisah para rasul ini? Saudara, itu kuasa yang unik untuk melakukan tanda dan mujizat. Kita tidak akan mampu menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini tanpa kuasa Roh Kudus. Yohanes 16 ayat 13 berkata, apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kuasa Roh Kudus melampaui bakat alami saudara dan saya. Yang mengerti katakan amin. Roh Kudus jauh melampaui ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh saudara dan saya dari lembaga pendidikan apapun. Yang mengerti katakan amin. Saudara boleh sekolah tinggi, boleh, itu memang harus. Tapi Roh Kudus itu melampaui itu semua. Saudara harus sekolah, bukan dikatakan tidak perlu sekolah. Sekolah selama saudara mampu. Ilmu pengetahuan saudara mampu. Ingat, Roh Kudus bekerja melampaui apa yang saudara miliki. Roh Kudus itu memberikan pada orang percaya itu kemampuan. Untuk apa saudara? Berjalan dalam roh dan kebenaran. Sebab dia adalah roh dan kebenaran. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk tidak meninggalkan Yerusalem. Bapak Ibu saudara kasih, jika hanya kabar pertobatan yang diberitakan tanpa memahami nilai kebenaran, bagaimana kita memperoleh hidup yang kekal? Di dalam Kisah 2 ayat 33 berkata, sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh Kudus itu seperti yang kamu lihat dan dengar hari ini. Saat Roh Kudus penuh ke atas murid-muridnya, maka yang menerima kuasa yang dijanjikan itu terjadi perubahan. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, dipulihkan oleh Yesus. Dia masuk di kamar loteng, dia dipenuhi Roh Kudus. Dia punya semangat untuk memberitakan kabar daripada perkataan Yesus. Gereja mula-mula ada, dan akhirnya Petrus itu ditangkap. Saya percaya dia tidak gentar waktu itu. Pertama kali waktu Yesus ditangkap, dia gentar. Sehingga dia menyangkal Tuhan Yesus. Yesus bangkit, dia cari di mana Petrus. Dia pulihkan kehidupannya. Dan Roh Kudus mengurapinya. Dan dia punya semangat. Saudara yang kasih, dengan penuh keberanian Petrus berkata di Kisah 2 ayat 21. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Dengan kata-kata sederhana, Petrus itu membangun dasar-dasar pengampunan dosa bagi manusia dan menerima keselamatan. Bagaimana kita bisa berkata-kata seperti itu? Seperti apa yang Petrus katakan. Itu semua karena pekerjaan Roh Kudus yang ada dalam hidup saudara dan saya. Bapak Ibu saudara kasih, Yohanes 14 ayat 26 berkata, Roh penolong itu, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang kasih, Tuhan mau hari-hari terakhir ini untuk menyelesaikan amanat agung. Saya sering bersaksi khotbah saya sebelumnya. Ketika saya ketemu dengan orang, khususnya pada waktu saya naik Grab, saya berbincang dengan supir Grab. Saya tanya dan mereka jawab, ya begini saja hidup. Apa yang Bapak perlukan dalam hidup ini? Apa yang adik perlukan? Dia diam. Saya berkata, damai. Betul, damai. Kalau ada damai, pasti gak mengeluh tiap hari. Apakah Bapak bersedia saya doakan? Gak usah bilang Yesus dulu, saudara. Dia pasti mau didoakan. Sebagian besar, waktu kita berdoa, dia tahu kita ini orang Kristen. Setelah itu, Roh Kudus itu akan bekerja, sebab kita punya spirit roh yang jauh lebih besar dari kuasa apapun. Momen itulah yang Tuhan tunggu dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Karena momen itu sangat berharga. Dia akan mengajar
segala sesuatu kepada setiap orang, bukan hanya kepada saudara dan saya. Yang mau dipakai oleh Tuhan katakan amin. Yang mau dipakai oleh Tuhan berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita harus menyadari dalam hidup ini, kita harus sadar bahwa pekerjaan Roh Kudus adalah kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada gerejanya, kepada saudara saya di zaman akhir ini. Kuasa untuk membuka rahasia kebenaran akan Tuhan Yesus. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil dari kata-kata yang berasal hikmat manusia, tapi kata-kata yang diajar oleh Roh Kudus. Bagaimana saya bisa menginjil? Ada Roh Kudus yang membisikkan di hidup saya. Tanya dia, apa yang dia perlu dalam hidup ini? Saya tanya, Pak, perlunya apa dalam hidup? Dia diam. Roh Kudus ingatkan, damai. Bapak perlu damai pasti, iya. Setiap orang perlu damai. Dari mana hikmat itu keluar? Bukan dari pengetahuan yang saya pelajari di sekolah, tapi dari Roh Kudus yang ada dalam hidup saya. Dan kata-kata itu keluar dan mengalir buat orang lain. Disitulah Tuhan memakai kita semua. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala Allah. Amin. Dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Sekali katakan, Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan. Amin. Atas segala Allah, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudusnya. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Sekali katakan, Roh Kudus, Roh Kudus, ini hambamu. Amin. Roh Kudus, hambamu. Apa peran atau peranan Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari? Roma 8:26 berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri menyampaikan permohonan kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Bapak, Ibu, saudara kasih, nama Roh Kudus berarti pembela. Nama Roh Kudus berarti penolong. Dia penolong saat kita berada dalam kesukaran. Dalam pencobaan dia datang menolong. Dia bekerja untuk membuka pintu gerbang permintaan doa saudara dan saya. Dia mengajar. Alkitab berkata, dia memberitahu kepada kita tentang rahasia permintaan doa kita kepada Tuhan. Itu Roh Kudus, saudara.
Kadang-kala kita nggak bisa lagi doa apapun, karena sudah habis saudara kata-kata kita. Tapi waktu kita di dalam hadirat Tuhan berbahasa roh, lalu kita menaikkan bahasa roh itu, Alkitab berkata, roh mengajar dan memberitahukan kepada kita tentang rahasia permintaan kita. Kita tahu bagaimana seharusnya berdoa. Seringkali kita tidak tahu hal-hal yang seharusnya kita doakan. Kita tahu cara berdoa, tapi kita tidak tahu seringkali hal-hal yang harus kita doakan. Sudah habis kata-kata. Apapun saudara, mungkin sudah habis akal, kata-kata tidak tahu. Bagaimana kita bisa memohon lagi saudara? Tapi waktu kita berbahasa roh dengan Tuhan, maka roh itu mengajar kita dan memberitahukan rahasia-rahasia tentang doa kita kepada Bapa di surga. Yang mengerti katakan amin. Yang belum menerima karunia bahasa roh hari ini, saudara angkat tangan di hadapan Tuhan. Nanti saya akan berdoa dari tempat ini. Saudara minta karunia itu untuk saudara pakai dalam kehidupanmu sehari-hari. Roh Kudus menyatakan pada kita tentang keperluan-keperluan kita, sehingga kita diajar untuk memiliki penyerahan diri dan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Roh Kudus juga meletakkan suatu beban permintaan doa kepada setiap hati yang didiaminya. Kita ingat orang lain dalam pergumulan, kita ingat orang lain dalam kesusahan, itu beban pergumulan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa untuk orang lain. Itu Roh Kudus kasih tahu. Dan itu sering kali dalam hidup saya, ketika berdoa Roh Kudus kasih tahu, doakan. Saya berdoa saudara untuk nama yang Roh Kudus sebutkan. Pada waktu berdoa Roh Kudus ingatkan, ini satu lagi, doakan. Doakan saudara. Terkadang beban yang kita alami begitu berat, sampai tak terucapkan. Saudara, disitulah Roh Allah membantu kita untuk membuka doa, permintaan doa kita kepada Tuhan. Saudara, di dalam ayat 26 berkata, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Barangkali kita tidak pernah mengerti sepenuhnya makna semua doa yang kita ucapkan. Namun jawaban Tuhan lebih besar dari apa yang kita minta. Apakah saudara pernah mengalami hal tersebut? Yang pernah coba boleh mengatakan di hadapan Tuhan? Waktu kita berdoa, Tuhan jawab lebih dari apa yang kita minta, saudara. Lebih, itu siapa? Itu Roh Kudus. Rahasia permintaan doa kita, Roh Kudus kepada Bapa. Doa yang kita panjatkan, ditafsirkan dan disempurnakan oleh Roh Kudus. Kemudian Allah menanggapinya menurut hikmat dan kasih-Nya yang tidak pernah terbatas. Ayat 27-nya berkata, Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah memohon untuk orang-orang kudus. Allah selalu menyelidiki hati serta mendengarkan doa kita, tapi bukan seruan doa yang keras yang didengarnya. Dikatakan melainkan pikiran Roh Kudus yang ada dalam hati dan hidup kita. Dialah yang diakui Bapa selaku pemimpin dan penolong sejati kita. Jika hidup kita dipimpin Roh Kudus dan kita terlatih mengenal Roh Kudus dan suaranya, kita tidak akan menyerukan doa yang sia-sia yang berasal dari dorongan hati yang salah, melainkan berdoa menurut pimpinannya sesuai dengan Allah, kehendak Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih, saya akan tutup khotbah saya hari ini. Ingat baik-baik, Roh Kudus menyempurnakan doa saudara dan saya. Tanpa Roh Kudus, doa kita tidak akan dikenan Tuhan. Kita harus punya Roh Kudus. Biarlah Roh Allah ada dalam hidup saudara. Yang mau katakan amin.